My name is Solisyato Aini. I am a student from Teknokrat Indonesia University. Today we explore about consumer psychology. Do you know what it is? What is consumer psychology? Psikologi konsumen adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu mempengaruhi proses pengambilan, pembelian, dan penggunaan produk. Memahami psikologi konsumen sangat penting dalam manajemen pemasaran karena dapat membantu perusahaan merancang strategi yang lebih efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Psikolog konsumen sendiri mengkaji tentang yang pertama ada perilaku pembelian, alasan dibalik keputusan pembeli. Yang kedua ada kebutuhan dan keinginan, memahami apa yang memotivasi konsumen untuk membeli produk. Yang ketiga ada pengalaman konsumen, bagaimana pengalaman berbelanja mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkatan kebutuhan konsumen. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, seperti perlindungan dan stabilitas. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, hubungan dengan orang lain termasuk cinta dan persahabatan. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan, pengakuan prestasi, dan status sosial. Dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, seperti mencapai potensi penuh dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama adalah faktor psikologis. Motivasi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan, persepsi, cara konsumen melihat dan memahami informasi tentang produk. Sikap, kecenderungan untuk bereaksi positif atau negatif terhadap suatu produk. Yang kedua ada faktor sosial. Pembelian produk, ada kelompok referensi, pengaruh teman, keluarga, dan kelompok sosial terhadap keputusan. Budaya, nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat yang mempengaruhi pilihan produk. Yang ketiga ada faktor pribadi, usia dan tahap kehidupan, kebutuhan dan preferensi yang berbeda sesuai dengan usia. Selanjutnya ada pendidikan dan pendapatan. Tingkat pendidikan dan pendapatan mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk membeli. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada pengakuan masalah. Konsumen menyadari kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua ada pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Membandingkan berbagai pilihan produk untuk mereka. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Memilih produk yang dianggap paling sesuai. Yang kelima ada perilaku pasca pembelian, evaluasi pengalaman setelah membeli, yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian di masa depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi pemasaran berdasarkan psikologi konsumen. Yang pertama ada segmentasi pasar, menyesuaikan produk dan strategi pemasaran berdasarkan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua ada penggunaan emosi, menciptakan iklan yang mengunggah emosi untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga ada membangun citra merek, menggunakan psikologi untuk membangun citra merek yang positif dan menarik. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang kesimpulan dari pembahasan kali ini. Kesimpulannya adalah
Memahami psikologi konsumen adalah kunci untuk mengembangkan strategi pemasaran yang sangat efektif. Dengan mengetahui kebutuhan, motivasi, dan perilaku konsumen, perusahaan dapat merancang produk, layanan, dan kampanye yang lebih relevan dan menarik, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas terhadap merek. So that is for our discussion this time. I hope it was beneficial for you all. See you in the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe to more video.